Terima kasih kepada teman-teman sahabat-sahabat sehat yang sudah hadir. Eh, Kali ini kita akan mengawali bersama dengan Dr. Ruben Supit. Klub Sehat sudah beberapa waktu ini vakum melakukan seminar-seminar kesehatan, baik secara offline maupun online. Dan kali ini kami sangat terbantu sekali karena Dr. Ruben mau memberikan ilmunya buat kita, karena di dunia yang saat ini eh, banyak sekali penyakit-penyakit baru ya, penyakit-penyakit baru atau bahkan penyakit-penyakit lama yang belum juga terselesaikan. Buat saya sendiri yang kerja hampir 10 tahun ini ya, 10 tahun ini, 11 tahun ini, eh, dalam likunya, sekalipun saya kerja di klub sehat ya, semua sumber makanan sehat, tapi rupanya tidak cukup dengan makanan sehat saja yang saya asup, ternyata yang lainnya pun perlu. Makanya saya pun juga akhirnya jatuh bangun ngerasain sakit juga. Jadi setiap orang punya resikonya masing-masing mengalami sakit. Nah, oleh karena itu topik-topik kesehatan itu harusnya menjadi pembicaraan kita tiap hari. Dan sekiranya klub sehat bisa menghadirkan pembicara-pembicara, dan Dr. Ruben sudah mengawalinya untuk kita supaya kita tuh terus didengungkan dengan nasihat-nasihat kesehatan supaya kita bisa lakukan itu dengan konsisten. Pengalaman di klub sehat ini, toko menjual bahan makanan sehat, kami banyak ngobrol dengan para pelanggan yang memberikan inspirasi, memberikan cerita, memberikan motivasi juga kepada saya, dan saya bagikan kembali ke para pelanggan. Ada yang ke sini tuh dengan tubuh yang bugar, mencari bahan makanan sehat, suka olahraga. Ada pelanggan lain terinspirasi juga. Wah, baru baru pulang dari gym ya, baru pulang dari tempat olahraga ya. Lalu pelanggan yang lain pun mulai berpikir, oh ya, saya kayaknya harus belajar mau olahraga juga. Nah, saling memberikan apa ya, semangat rupanya ya klub sehat ini. Termasuk saya sendiri ketika ada orang yang lagi berbondong-bondong beli daun kelor ya, bubuk kelor. Saya sendiri akhirnya berpikir, kenapa ya orang-orang ini pada beli bubuk kelor? Akhirnya saya pun mencobanya. Nah, demikianlah komunitas ini akan membangun kita bersaling bertanya, saling bercerita, dan mudah-mudahan akan saling memberikan semangat untuk kita mencapai hidup yang sehat, panjang umur dan bahagia, itu harapannya. Dan kali ini narasumber kita dari Dr. Ruben Supit, beliau telah melayani sebagai direktur di 4 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Advent di Medan, Bandar Lampung, kemudian Bandung, dan terakhir Manado. Juga di satu lembaga uh, LSM ya, ADRA Indonesia ini dikenal dalam perbantuannya untuk masalah-masalah bencana. Nah, seperti bencana-bencana alam yang lagi booming ini, bencana alam di gempa bumi di Venezuela ya, dan mungkin juga mengintai di Indonesia. Nah, di sanalah uh, Dr. Ruben sebagai dokter umum melayani. Nah, kemudian saat ini Dr. Ruben menjadi pemerhati sehat holistik alami integratif atau disingkat dengan SAI. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Sehat Dr. alami. Ruben. Karena kalau ini akan sedikit berbeda dengan pengobatan yang secara umum di rumah sakit ya, secara konvensional itu kan memberikan obat. Nah, tetapi tidak berhenti di situ, Dr. Ruben nanti akan menjelaskan secara luas ya, karena kita akan uh, mendapatkan topik-topik ini berkelanjutan. Jadi kami akan mengusahakan dalam sebulan ada 2 kali pertemuan Zoom kita supaya kita mendapatkan pengetahuan yang utuh yang berurutan. Teman-teman juga yang sudah memberikan informasi nomor kontaknya dan nomor termasuk usianya nanti akan dikirimkan materi setelah Zoom ini selesai. Demikian nanti kita akan ulang supaya kita juga saling Lagi berkomunikasi. Ya. masuk ya. Demikian perkenalan kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Ada Ibu Susi, ada Dr. Yosepin dari Rumah Sakit Medan, kemudian ada Bapak Andre, ada
Ibu Eli, ada Ibu Juliana dari Surabaya, ada Ibu Michiko dari Solo, ada Pak Renaldi dari Solo, kemudian ada Bu Serly, ada Kak Tim dari Jogja ya, saya ingatnya dari Jogja, Alah, kemudian Kak Tias dari Solo. Terima kasih yang sudah hadir. Saya persilahkan Dokter Ruben untuk mempresentasikan topik kesehatannya pada malam hari ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Wira. Selamat malam Ibu-ibu, Bapak-bapak yang hadir pada saat sekarang ini. Kita berjumpa kembali di dalam presentasi kesehatan dan saat ini kesehatan holistik alami integratif. Apa itu dan bagaimana caranya? Izinkan saya untuk menyampaikan materi untuk kita sekalian pada malam hari ini, kira-kira 30 menit ke depan, dan kita akan fokus kepada salah satu topik yang paling mencakupi semuanya, pohon holistik. Baiklah, izinkan kami untuk sharing materi pada saat sekarang ini. Di tengah-tengah ladang atau padang yang luas, yang tidak ada tempat perteduhan, ternyata ada pohon yang berdiri. Pohon itu adalah suatu sarana untuk kehidupan. Ada dia punya penutupnya, dia punya kanopi dengan daun-daunannya dan buah-buahannya. Kemudian ada batangnya dan ada akarnya. Dan ini akan menjadi materi kita untuk kita boleh menyampaikan akan eh, terang mengenai kebenaran daripada kesehatan itu bagaimana sebenarnya. Jadi saudaraku yang kekasih, kita akan belajar bagaimana cara menindaki pohon holistik dengan metode sehat holistik alami yang integratif. Ya, saya akan membagi pembicaraan pada malam hari ini atas 7 pengantar, pohon, buah, batang, akar, contoh kasus, dan akhirnya kesimpulan. Iya, kita mulai dengan pengantar. Pengantarnya adalah saudara-saudara, gambar kita melihat penyakit kadang-kadang tidak lengkap. Dan ini perlu dilengkapi. Hal-hal yang hanya setengah saja kita buat agar full atau komplit seluruhnya. Inspirasi saya mulai pada tahun 1997 ketika kami ke Medan dan di sana kita ingin mendirikan wellness center, pengobatan alami di tengah-tengah rumah sakit karena kebetulan saya juga seorang vegetarian dan yang mendukung akan pengobatan dengan herbal, naturopati dan lain sebagainya. Kami di rumah sakit ingin membuka satu pengobatan yang boleh membantu orang. Dari tahun 97 kami sudah berikhtiar, tetapi 10 tahun saya tidak berani membukanya. Sampai tahun 2007, kenapa saya tidak berani? Karena tidak ada bukti bahwa kalau orang berubah pola makan dan lain sebagainya, dia boleh sembuh dari penyakit-penyakit itu. Sampai tahun 2007, ada seorang waktu kami ke Jakarta, teman mengatakan, dokter, ada orang yang sembuh, bahkan dia kena kanker 3 kanker. Dan kankernya ini sudah sampai stadium 4, sudah sampai menyebar ke tulang disuntik morfin. Disuntik, suntik, suntik, suntik terus, dosis naik-naik terus dan sakitnya luar biasa sampai akhirnya tahun 2000, tahun 97 97 itu dia dipulangkan. Dipulangkan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan dokter katakan kami angkat tangan. Ibu sudah akan meninggal. Kalau mau meninggal, meninggal di rumah aja, nggak usah lagi pakai kemo dan segala macam. Beliau sudah dioperasi, sudah dikasih radiasi, dikasih kemo 1 kali, tumbang dia, nggak dia bisa tahan. Akhirnya dia pulang ke rumah. Dan saya katakan, dia dapat kanker tahun berapa? 96. Sampai sekarang 2007 dia udah sembuh. Saya bilang luar biasa. Karena menurut pengalaman kita adalah kalau kanker itu ganas 1 tahun meninggal dunia. Ya, kanker pankreas, kanker yang ini. Dan kalau dia punya kanker tidak ganas 5 tahun lah rata-rata itu. Nah, itu secara statistik ya. Ini seorang yang sudah stadium 4, sudah kanker 3 macam, dan dia masih hidup selama 10 tahun. Berarti bahwa kankernya udah kalah, atau dia lebih kuat daripada kankernya.
Dan pada saat itu saya ketemu dengan ibu ini yang namanya Ibu Leong Pitlin. Ya, beliau berada di Pluit dan saya pergi ke tempatnya. Bu, apakah betul ceritanya bahwa ibu kanker stadium 4 sudah ditolak dari betul, lalu diceritakan. Bagaimana Anda bisa menyembuhkan? Oh, saya berdoa, saya datang kepada Tuhan dan saya rubah pola makan saya. Pola pola tidur saya yang workaholic, saya kerja, 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 tidak ada istirahatnya dan lain sebagainya. Jadi saya mengubah pola hidup saya dengan saya berdoa dan lain sebagainya. Akhirnya dalam waktu 1 tahun dia bisa. Dia katakan kepada saya pakai jus. Jus itu setiap minggu saya harus lebih banyak makan jusnya. Dia memperhatikan setelah 1 minggu nyerinya ini dikurangi dan dikurangi, maka suntikan morfinnya juga bisa berkurang. Setiap minggu berkurang, berkurang, berkurang. Setelah beberapa bulan dia sudah tidak sakit, dia pergi lagi ke dokternya. Loh, Bu, udah nggak ada ini kankernya, kanker yang sudah menembus di tulang dan lain sebagainya. Sampai sekarang memang beliau tidak gemuk-gemuk, memang kurus dan dia ada lubang di dia punya leher ini, tapi dia masih hidup. Jadi sampai tahun 2026 ini dia sudah 30 tahun ya bebas daripada kankernya. Jadi orang menyebut penyintas kanker 30 tahun. Kalau sudah begini lama berarti ada rumusnya. Dan saya coba pelajari, pelajari dan inilah inspirasi sehingga pada tahun 2007 kami di sini ada teman saya Dr. Yose Silitonga, Dr. Yosefin Silitonga, kita ketemu dan kita membuka wellness center atau pusat kebugaran kesehatan alami di Medan tahun 2007 dan waktu kami tinggalkan Medan tahun 2011 ini dikembalikan dan mudah-mudahan Rumah Sakit Advent di Medan masih melaksanakannya. Dan sekarang tahun 2026 ini kok ada orang yang kena kanker bisa sembuh. Satu-satunya dan mungkin tidak semua orang, tapi ada bukti. Nah, di situ saya sebagai seorang dokter mau mendapatkan bukti, saya berani buka. Jadi saya nggak jual kecap. Pakai ini tapi saya nggak ada buktinya. Kita ada buktinya bahwa dengan melakukan perubahan yang seutuhnya, maka kita juga bisa memperoleh kesehatan yang seutuhnya. Jadi, kita akan belajar mengenai pohon kesehatan, pohon yang holistik dari akar penyebab menuju buah kesehatan. Ini adalah program SHAI. SHAI itu adalah Sehat Holistik Alami Integratif, perjalanan hidup ideal manusia yang seutuhnya. Konsep dasarnya, Bapak Ibu sekalian, adalah memahami hubungan ada akar penyebab akan berlanjut kepada proses di dalam tubuh dan akhirnya akan ada gejala dan tanda-tanda penyakit ataupun tanda-tanda dan kesehatan hasilnya sakit atau sehat. Nah, buah-buahnya adalah gejala dan penyakit, tapi batangnya adalah mekanisme tubuh. Apa itu mekanisme tubuh? Kita akan lanjutkan. Tapi batang ini tidak akan terjadi kalau tidak ada akarnya, yaitu penyebab-penyebab dasar. Jadi buah itu terlihat berasal dari akar yang tidak kelihatan. Buahnya kelihatan, tetapi akar-akar ini tidak dipahami dan mungkin tidak diperhatikan. Nah, paradigma atau pola berpikir pohon kesehatan. Kita harus melihat penyakit itu bukan hanya sebagai buah-buahan, tetapi sebagai pohonnya. Kebanyakan orang fokus pada buah, nyeri kepala, hipertensi, diabetes, kelelahan, kanker. Oh, saya begini-begini. Namun gejala itu hanyalah hasil akhir. Jadi sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan dulu baru nantinya ujung-ujung keluarnya buah buah busuk itu. Kesehatan sejati dimulai dengan memahami akar penyebab. Jadi pohon ini adalah realita manusia, suatu pohon yang lengkap. Jadi pohon itu pertama ada akarnya. Nah, jadi saudara kalau saudara akan sakit pasti beberapa bulan sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya ada akar yang merupakan penyebab dasar. Baru setelah itu akan ada batang, yaitu proses fisiologi tubuh. Dan akhirnya buah gejala penyakit akan keluar. Untuk melihat buah-buahan ini, saudara boleh lihat, teman-teman boleh lihat, dokter boleh lihat. Tapi untuk melihat batang dan akar ini perlu seorang yang mempunyai pengetahuan kesehatan. Mudah-mudahan dia adalah seorang dokter, perawat, pengobat tradisional. Tapi kalau saudara mengikuti akan seminar-seminar, saudara pun akan boleh melihat akar, batang, dan itu yang saya akan sampaikan kepada saudara-saudara
supaya walaupun saudara bukan dokter, tapi saudara mempunyai ilmu yang dipahami oleh dokter-dokter, bahkan pengobat-pengobat alami. Prinsip utama adalah akar akan menentukan kualitas batang. Kemudian kualitas daripada batang akan menentukan kualitas daripada buah. Ya, baik, baik. Terima kasih. Seperti itu. Jadi, saudaraku yang kekasih, Semua enjoy. Target juga ada. Ya harus. Tapi kita enggak. Harus kita bertahap. nah, kemudian kita bicara buahnya. Jadi kita mulai dulu ada buah. Buah ini adalah penyakit yang namanya adalah buah yang busuk ya. Buah busuk itu, mungkin saudara ada yang buah busuknya udah lama atau buah busuknya masih baru, tapi penyakit itu bukan buah yang baik. Buah itu adalah buah yang kita tidak inginkan, kita mau tolak. Bagaimana caranya kita mau bisa melaksanakan itu? Buah adalah gejala tanda dan tanda yang dirasakan, dilihat atau diukur. Jadi ini bisa kita lihat, kita bisa rasa, bisa ukur. Itu bersifat nyeri, ada demam, lelah, hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, buah ini adalah sinyal, bukan penyebabnya. Kalau seorang sudah ada buahnya, itu sinyal. Perhatikan dulu. Jangan tinggalkan. Jangan abaikan. Kalau Anda abaikan, nanti bisa menjadi lebih parah, lebih berat lagi. Jadi angka indahnya untuk pada saat buah itu muncul, kita langsung memberikan perhatian. Dan kita langsung membuat tindakan supaya buah ini tidak akan bertambah besar, tambah busuk, tambah penyakitnya tambah berat. Kenapa? Walaupun buah ini adalah hasil akhir, kenapa dia penting? Karena dia berfungsi adalah alarm tubuh. Dan ini adalah penanda adanya gangguan dan membantu diagnosa. Namun mengobati gejala saja belum tentu menghilangkan penyebab. Kalau kita sudah mengenai penyakit, saya akan pergi mengobati. Jangan hanya dia punya gejala saja yang kita obati, tapi kita harus obati batang dan akarnya juga. Jadi apa itu batang? Batang itu adalah proses perkembangan daripada penyakit di dalam tubuh. Dan ini kadang-kadang diabaikan, pertama oleh karena kita tidak tahu, ataupun kita menganggap, aman-aman kok, biarkan saja. Ini darah darah tingginya udah 150/100, nggak apa-apa kok, nggak rasa apa-apa. Betul, tapi kita sudah melihat, sudah ada proses-proses itu. Batang ini adalah proses fisiologi dan biokimia. Dan siapa yang mempelajari ini? Yang mempelajari ini adalah dokter-dokter. Jadi untuk bisa mendiagnosa batang ini haruslah orang yang mengetahui patofisiologi. Jadi batang ini menghubungkan akar dengan buah. Disinilah faktor penyebab diubah menjadi kondisi kesehatan atau penyakit. Jadi kalau saudara sakit, saudara ada penyebabnya dulu. Kemudian melalui batang ini, proses fisiologi dan biokimia, terjadilah penyakit itu. Jadi kita harus melihat faktor pertama, faktor kedua, baru faktor yang ketiga. Baiklah, kita akan mulai dengan mekanisme fisiologi yang paling sering kita alami. Kurang tidur, stres, kena asap motor, kena asap rokok, dan lain sebagainya, terjadilah peradangan atau bahasa Inggrisnya inflammation. Peradangan ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Tuhan ini bukan mau membuat kita sakit, tapi dia membuat mekanisme untuk kita bisa melawan akan penyakit itu. Dia menghasilkan sel darah putih. Sel darah putih inilah inti daripada proses peradangan. Dan peradangan ini kalau dia akut atau jangka pendek itu adalah untuk membantu penyembuhan. Contohnya kalau kita disuntik oleh nyamuk, oleh kuman malaria, parasit malaria, maka dia akan menyebabkan satu reaksi tubuh, demam dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tubuh mau membunuh akan kuman itu. Kalau kita mengalami demam, ini adalah tanda-tanda bahwa tubuh sedang melawan suatu bibit penyakit. Tapi kalau dia cepat selesai dalam waktu pendek namanya peradangan akut. Nah, yang menjadi masalah kalau peradangannya kronis atau menahun. Dalam waktu 1 bulan tidak sembuh, 2 bulan tidak sembuh, 3 bulan, dan berbulan-bulan bertahun-tahun, penyakit peradangan yang kronis ini akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lebih besar, seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, Alzheimer, dan autoimun. Sebagai contoh, kalau saudara mengalami hepatitis B, infeksi daripada liver,
yang ada kuman hepatitis B. Dalam waktu 30 tahun, penyakit hepatitis B ini akan berubah menjadi kanker kanker liver, ya. Kalau orang itu tidak eh, menga- mengatasi akan pola hidup sehatnya, minum sehat, istirahat dan lain sebagainya, maka maka radang ini yang bertahun-tahun-tahun tidak ditangani dengan baik, maka dia akan mengalami penyakit. Dan sekarang ini penyakit jantung, diabetes, kanker, pikun-pikun yang berat namanya Alzheimer's dan autoimun juga itu adalah karena ada peradangan yang kronis di dalam tubuh kita. Jadi saudaraku yang kekasih, peran sistem imunitas dan kekebalan tubuh adalah mekanisme yang pertama. Jadi, saya sudah menyampaikan kepada saudara-saudara, saudara sudah mulai mengenal. Kalau saudara mengalami peradangan ini besok-besok bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lebih berat lagi. Yang berikutnya adalah stres oksidatif. Bila mana saudara kena uap-uap daripada knalpot, dari asap bakaran dapur dan lain sebagainya, akan terjadilah radikal-radikal bebas yang mau menggerogoti atau menghancurkan tubuhnya. Tapi yang Maha Kuasa Tuhan memberikan antinya yang namanya eh, oksidasi, ya buah-buah yang antioksidan, yang sangat banyak di buah-buah yang segar dan sayur-sayuran yang segar. Itu sebabnya mengapa kita menganjurkan kalau boleh makannya itu harus ada yang segar-segar. Kenapa? Karena yang Maha Besar Tuhan telah menyiapkannya. Nah, sekarang dengan kita kerja keras, kurang tidur, dan terus-terusan stres pikiran, stres tubuh, ketidakseimbangan radikal bebas menyebabkan kerusakan sel, kerusakan DNA. Kerusakan DNA bisa menyebabkan kanker, penuaan dini, dan penyakit degeneratif. Antioksidan membantu menjaga keseimbangan. Jadi proses yang kedua ini dalam tubuh kita adalah proses oksidasi. Kalau kita mengalami hipertensi, aterosklerosis, dan lain sebagainya, kolesterol naik, itu ada kaitannya dengan stres oksidasi kimia-kimia dalam tubuh kita. Ini adalah peran daripada sistem imun dan metabolisme tubuh. Jadi ini adalah mekanisme yang sebenarnya membantu kita, tapi kalau berlebihan, dia akan menyebabkan gangguan. Mekanisme yang ketiga adalah mitokondria. Apa itu mitokondria? Mitokondria ini adalah tungku, oven. Ini adalah tempat membakar gula darah ini. Gula itu ya, glukosa itu untuk menjadi energi. Nah, kalau dia terganggu, maka produksi zat pembawa energi ATP ini akan berkurang atau menyebabkan orang itu jadi lemas. Dan juga kalau mitokondria kena ini, metabolisme akan terganggu. Nah, orang-orang kalau dia mitokondrianya bekerja dengan baik, maka aktivitasnya juga lebih kuat. Orang-orang yang pelari-pelari, orang perenang, orang aktivitas yang beratlet itu adalah sangat bagus metabolismenya, mitokondrianya bagus. Jadi dengan mitokondria ini atau adalah satu bagian daripada sel yang kecil yang di sana ada krista-kristanya atau dia punya pilah-pilah seperti itu, disitulah dibakar gula darah kita. Jadi kalau kita mulai berolahraga dan lain sebagainya, gula darah kita akan turun. Itu adalah antara lain mitokondria kita bekerja. Bila mana mitokondria ini terganggu, kita akan mudah lelah, penurunan fungsi organ, dan penuaan lebih cepat. Jadi, karena mitokondria ini ada di semua sel tubuh, maka seluruh sel-sel tubuh ini bisa mengalami gangguan akan hal tersebut. Yang ke-10 adalah mekanisme regulasi hormon. Jadi, saudaraku yang kekasih, tubuh ini tidak berteriak satu dengan yang lain, tetapi dia berbicara melalui bahasa kimia, yang adalah sitokin dan hormon-hormon. Salah satu kimia yang menyebar ke seluruh tubuh dan berbicara kepada sel-sel tubuh adalah hormon. Nah, hormon ini dihasilkan dari otak, dari kelenjar pineal, pituitary atau epifisa, gondok, timus, kemudian anak ginjal atau adrenal, pankreas menghasilkan insulin untuk gula darah dan glukagon untuk menaikkan gula darah dan juga yang lain-lain. Dan kemudian pada laki-laki ada testis dan pada perempuan adalah ovarium. Kenapa Tuhan membuat akan kelenjar-kelenjar yang menghasilkan bahan kimia yang dibuang ke dalam darah? Karena dia adalah suatu bahan kimia yang akan mempengaruhi seluruh tubuh.
Jadi kalau dari atas itu kita pikirannya stres, maka dia sampai di bawah akan terganggu. Ini terlihat pada wanita yang kalau dia haid, dia akan mengalami, kalau dia stres pada waktu haid, maka dia akan mengalami gangguan-gangguan. Kadang-kadang tidak bisa haid dan lain sebagainya karena ada porosnya yang berjalan. Sistem pengatur tubuh melibatkan insulin, kortisol, tiroid, dan lain-lain. Ketidakseimbangan hormon ini memengaruhi seluruh tubuh dan peran sistem ini adalah sistem kelenjar-kelenjar yang dia buang dia punya hasil bukan ke satu saluran dan dibuang ke mulut atau saluran cerna, dia langsung dibuang ke dalam darah. Jadi kalau saudara sekarang sedang ketawa-ketawa, maka hormon-hormon endorfin, dopamin akan naik. Kalau saudara sekarang sedang rumah terbakar atau marah-marah, hormon kortisol, hormon adrenalin akan naik dan saudara akan jantung berdebar-debar, terengah-engah, dan tergopoh-gopoh dan lain sebagainya. Jadi ini adalah mekanisme. Kalau saudara kerja terus tidak istirahat, maka hormon-hormon simpatik atau hormon stres akan naik. Tapi kalau saudara tidur, saudara enak, saudara ketawa dan lain sebagainya, itu sebabnya mengapa kalau orang-orang yang suka stres dan tidak pernah tertawa itu akan ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan stres. Tapi kalau orang-orang ketawa, orang yang gembira, orang yang beriman, optimis, itu mengapa dia akan sehat dan umur panjang. Kemudian, ini adalah mekanisme sistem imun. Jadi salah satu sistem yang mem- menjaga saudara adalah sistem imun. Itulah sebabnya, walaupun saya seorang dokter, saya agak kurang setuju dengan kemoterapi. Oh, tapi kan kemoterapi ini kan membunuh sel kanker, betul. Tapi dia membunuh sel-sel yang baik juga. Memang dia akan membunuh dalam batas-batas tertentu, tetapi dalam batas-batas yang berlebihan, sebagian besar orang tidak tahan. Bayangkan saudaraku, sistem imun ini adalah satu-satunya tubuh yang bisa mengalahkan kanker adalah sistem imun. Dalam pengalaman-pengalaman bahwa orang yang meningkatkan sistem imunnya dengan pola yang alami, maka itu bisa mengatur akan sel kanker dengan lebih baik. Memang itu perlu perubahan yang lebih besar, tetapi itu telah terbukti. Kalau sistem imun terlalu lemah, misalnya pada penyakit-penyakit AIDS, infeksi akan meningkat dan orang bisa meninggal dunia. Kalau orang yang biasa normal, orang batuk-batuk, kita kena flu, tidak apa-apa, setelah 3 hari, 1 minggu selesai. Tapi bagi orang-orang yang sistem imunnya itu sangat terganggu, maka dia kena infeksi sedikit, dia akan mengalami infeksi berat dan akhirnya meninggal dunia. Kalau sistem imunnya ini berlebih-lebihan, maka terjadilah alergi. Dan kalau dengan kronis dia terus-terus autoimun akan terjadi. Jadi sudah dibuktikan bahwa orang yang alergi ini adalah orang-orang yang mengalami stres yang tinggi dan lain sebagainya. Akhirnya dia bisa mengalami kepada tubuh itu mengalami stres juga melalui bahasa kimia tubuh atau bahasa sistem imun atau sitokin namanya. Jadi idealnya untuk mekanisme sistem imun adalah responsnya harus tepat dan seimbang. Bila mana kita digigit oleh nyamuk akan gatal-gatal itu. Itu adalah reaksi tubuh untuk melawan akan zat-zat asing yang ada dalam tubuh kita. Tapi dalam batas tertentu itu adalah baik bagi kita sekalian. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau berbicara batang ini harus adalah seorang medikus, seorang dokter atau perawat, atau seorang batra yang mempelajari fisiologi tubuh. Tetapi untuk orang awam, akar ini harus diketahui. Karena kita semua tidak mungkin akan terjadi kelainan di batang ini kalau tidak ada akarnya. Inilah penyebab daripada penyakit yang menjadi dasarnya. Jadi kita harus mempelajarinya. Apa kira-kira penyebab daripada semua penyakit? Ada 4, saudaraku. Ya, oh, sorry. Ini harus ada mekanisme mikroba. Sorry. Sebelum sampai kepada akar, masih ada mekanisme mikroba. Mikroba ini adalah kuman-kuman yang baik, saudaraku yang kekasih. Jadi, waktu dulu saya menganggap bahwa kuman itu semua jahat, pato, patogen semuanya. Tetapi ternyata penyelidikan menunjukkan bahwa kalau saudara banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang mempunyai selulosa yang tinggi, fiber yang tinggi, itu adalah probiotik yang akan membuat tubuh sehat. Sedangkan kalau orang itu tidak makan sayur-sayuran buah-buahan,
maka kuman-kuman di dalam ususnya itu akan kurang sehat. Jadi saudaraku harus mempelajari bahwa ada kebun binatang di dalam diri kita, yaitu namanya usus besar. Dan di dalam usus besar ini adalah suatu ekosistem yang memiliki triliunan kuman-kuman, yaitu usus besar kita. Ini mempengaruhi pencernaan kita, imunitas, metabolisme, produksi vitamin, kesehatan mental. Kalau saudara mempunyai usus yang sehat, tubuh akan sehat. Saya bukan mau mempromosikan Yakult ya, bukan. Tetapi saya mau menyaksikan bahwa waktu saya mengalami diare-diare ya, buang air besar terlalu sering-sering, saya coba. Saya tahu teori ini, saya mulai coba. Bahwa kuman-kuman yang jahat itu, yang terjadi oleh karena salah makan dan salah lain sebagainya, kalau saya minum Yakult, 1, 2, 3 botol, itu dalam waktu 1 jam, kuman-kuman di dalam usus saya akan keluar kuman yang baik, yang namanya Lactobacillus bifidus. Ya, kalau ini ada dalam tubuh, maka dia akan menggeser kuman-kuman yang menyebabkan penyakit, dan dia akan menggeser jamur-jamur yang akan mau menjamuri tubuh kita. Jadi dengan hanya memperhatikan mikroba usus, maka kita akan sehat. Contohnya, pada waktu, nah, saya harus saksikan 3 tahun yang lalu saya kena stroke. Dan setelah kena stroke ini, saya tidak mau lagi memakan-makan yang dibungkus-bungkus plastik atau yang di ultra proses, ya, di pabrikan. Saya makanlah makan makanan kampung, makan bubur Manado, tinutuan, gado-gado, salad-salad, buah segar, sayur segar. Dan ternyata, saudaraku, saya lebih banyak kentut-kentut. Tapi saya berpikir begini, kentut ini adalah metana. Bila mana kuman ini memakan sayur-sayuran, dia akan menghasilkan gas metana. Yang ini akan dikeluarkan yang namanya biogas. Nah, itu sebabnya orang bisa membuat LPG dengan biogas itu. Dia ambil kotoran sapi, taruh di tungku, disimpan di dalam suatu tempat, dan dia akan mengeluarkan gas. Nah, jadi ini mekanisme ini dibuat oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kuman-kuman itu ada kuman yang baik dan juga ada kuman-kuman yang tidak baik, kuman-kuman patogen. Dulu kita selalu mengandalkan antibiotika. Ada kuman yang patogen, kita kasih antibiotika, antibiotika, antibiotika. Sekarang ini kita coba dengan Yakult, dengan yogurt, dengan makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Ternyata menceret-menceret itu dan lain sebagainya itu bisa juga. Jadi tidak selamanya kita mengandalkan farmako atau obat-obat yang dari farmasi, tetapi daripada farmasi alam itu bisa. Dan orang tidak lagi mengatakan, ah itu herbal-herbal itu dukunisme, dukun-dukun itulah. Tetapi justru sekarang secara ilmiah dipelajari obat-obat daripada tumbuhan atau tanaman penyembuh yang ajaib atau tanaman-tanaman obat. Ternyata kimia-kimia daripada tumbuhan tertentu juga dipakai sekarang ini untuk menjadi obat atau penyembuh. Oke, barulah kita akan bicara masuk sekarang kepada akar. Ada 4 sumber daripada semua penyakit. Semua penyakit itu pasti dari sini. Dari lingkungan ada 2 jenis lingkungan. Lingkungan abiotik adalah mengenai unsur-unsur yang tidak hidup. Dan yang kedua adalah lingkungan yang biotik. Nah, ini adalah lingkungan yang hidup. Mulai dari virus, dari kuman, parasit, dari cacing, daripada jamur-jamur, daripada tumbuhan dan hewan-hewan. Semua makhluk hidup yang menyebabkan penyakit bisa menyebabkan penyakit. Lingkungan yang abiotik ini, nah, nanti kita akan bahas. Yang tidak hidup juga bisa menyebabkan penyakit. Kemudian yang berikut adalah keturunan, genetik dan epigenetik. Jadi kita bisa sakit oleh karena kita mendapatnya dari orang tua. Namun sekarang ini penyelidikan statistik menunjukkan keturunan ini hanya menyebabkan 5-10% atau 15% paling tinggi daripada penyakit. Jadi keturunan ini tidak banyak menyebabkan penyakit. Tapi yang 80% ke atas menyebabkan penyakit adalah yang nomor 4, gaya hidup. Apa itu gaya hidup? Kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Apa yang kita buat dari pagi sampai malam secara rutin. Waktu kita bangun, kita memuji Tuhan, berdoa, kita bersyukur, atau kita marah-marah, stres-stres, pikir-pikir hal-hal yang lain, kurang olahraga, kurang jemur di matahari, kita kerja di ruang AC, tidak pernah pergi ke matahari, tidak pernah nge-gym, dan lain sebagainya. Jadi ternyata kita sendiri bisa sakit oleh karena nomor 4 itu, yaitu penyakit yang namanya penyakit gaya hidup atau lifestyle diseases
yaitu penyakit yang dibuat oleh kebiasaan kita sendiri. Nah, ini kita lihat lingkungan yang abiotik itu adalah faktor fisik dan kimia. Di situ sinar matahari, air, udara, suhu, radiasi, dan toksin-toksin. Di luar di alam ada bahan-bahan alam yang bisa mengganggu kita. Tetapi dalam rumah kita ada kimia-kimia, racun-racun, ada baygon, ada pestisida, insektisida, dan lain sebagainya yang bisa mengganggu. Kemudian fisika itu adalah suhu, gelombang-gelombang radio, televisi yang terlalu besar, radio radio gelombang-gelombang radioaktifnya itu, elektromagnetiknya itu juga bisa mengganggu. Handphone kita yang terlalu tinggi radiasinya juga bisa menyebabkan sampai gangguan ke otak kalau terlalu sering. Seperti itu. Jadi kita bisa menjadi sakit karena lingkungan yang tidak hidup. Lingkungan yang hidup itu adalah keluarga, komunitas, tumbuhan, hewan, mikroorganisme. COVID ini adalah salah satu contoh daripada penyakit yang menyebabkan oleh karena lingkungan yang hidup. Kemudian keturunan adalah karena genetik dan epigenetik. Genetik ini adalah faktor-faktor ciri-ciri kita. Sedangkan epigenetik ini adalah bagian daripada DNA yang mengatur genetik kita, ya. Dan ini mempengaruhi diabetes, hipertensi, kanker, penyakit jantung. Dan ingat, gen ini bukan takdir. Oh, kamu keturunan daripada orang yang demikian, maka kamu akan tidak. Karena lingkungan dan gaya hidup dapat memengaruhi ekspresi gen. Jadi gen ini juga bisa diatur, walaupun kita keturunan daripada misalnya darah tinggi, tapi kalau kita berpola hidup dan berlingkungan yang sehat, maka belum tentu kita harus mewarisi akan penyakit darah tinggi. Dan yang keempat adalah gaya hidup. Faktor yang paling dapat dikendalikan adalah faktor gaya hidup. Kalau lingkungannya tidak sehat, kita boleh transmigrasi, kita boleh pindah. Kalau keturunan kita merasa kurang baik, kita tidak bisa ganti orang tua kita. Tapi kita bisa menggunakan epigenetik. Tapi kalau gaya hidup ini sangat kita bisa atur. Nutrisi kita boleh makan yang sehat. Aktivitas fisik kita boleh olahraga yang baik. Istirahat kita boleh tidur 7 sampai 8 jam. Manajemen stres, kita boleh mengatur stres. Spiritualitas, relasi sosial, menghindari zat-zat yang berbahaya. Ini adalah sangat-sangat baik. Jadi nanti pada pertemuan yang berikut kita akan bicarakan penyakit-penyakit apa yang kira-kira disebabkan oleh gaya hidup dan lain sebagainya. Bagaimana itu bisa mempengaruhi kita. Kekuatan daripada gaya hidup ini adalah sangat penting. Karena pilihan setiap hari menjadi takdir kesehatan. Loh, kok saya akhirnya bisa darah tinggi kalau kena stroke begitu? Betul. Jadi ada faktor kimianya dan lain sebagainya yang kita bisa membuat pola. Apa yang kita buat hari ini akan dibuat setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan seumur hidup. Kalau kita mau sehat seumur hidup, maka kita harus mulai dengan membuat pilihan-pilihan harian yang bijaksana. Saya ambil dua contoh untuk kita melihat manusia seutuhnya daripada pohon yang lengkap. Yang pertama adalah hipertensi. Apa buah daripada hipertensi? Waktu diperiksa dengan alat tensimeter, tekanan darah kita tinggi, 130, 90 ke atas. Ya, kalau 120, 80 itu masih normal. Tapi kalau dia sampai naik tinggi seperti itu, berarti ada tekanan darah tinggi. Kenapa? Proses apa yang sedang terjadi? Nah, saudaraku yang kekasih, saya nggak tahu kenapa saya darah tinggi. Pasti ada inflamasi, resistensi insulin, atau hormon stres yang sedang eh, berkecamuk dalam diri kita. Ya, dan tidak sama antara semua orang. Jadi hipertensi itu obat darah tingginya akan menekan hipertensinya. Tapi yang menekan atau menyembuhkan inflamasi, resistensi insulin dan hormon stres itu lain. Jadi tidak sama pengobatannya untuk semua hipertensi. Tergantung batang apa yang kena. Kemudian akarnya, kenapa bisa darah tinggi? Pola makan yang buruk, makan terlalu banyak, makan terlalu berasinan, dan lain sebagainya. Kurang gerak badan, stres yang kronis, kurang tidur, dan faktor genetik ada. Ini salah satu contoh bahwa kalau kita mau menyembuhkan penyakit hipertensi, bukan hanya melihat buah dan makan amlodipin setiap hari, captopril setiap hari, tetapi kita juga harus melihat batangnya dan juga akarnya. Jadi kita akan bisa menyelesaikan masalah. Iya, tapi darah tinggi ini nggak bisa sembuh itu. Siapa bilang? Kalau kita membuat
Kalau kita tidak mengaturnya dengan baik, tidak memperhatikan batang dan akarnya, maka kita akan tergantung terus kepada kimia seumur hidup. Tapi kalau kita bisa membuatnya dengan secara terukur, maka ada yang namanya reversal atau pembalikan. Hipertensi bisa dibalikan bila mana akan ada perbaikan-perbaikan tertentu. Contoh yang kedua adalah diabetes. Gula darahnya tinggi. Gula darah puasanya ini sudah 150 ke atas ya. Bahkan 200 dan lebihnya. Jadi itu sudah pasti dia punya gula darah tinggi. Tetapi ini ada karena resistensi insulin atau disfungsi metabolik. Nah, jadi kita harus pelajari gula darah tinggi dan kita harus melihat batangnya. Dan ada pemeriksaan-pemeriksaan sekarang untuk memeriksa insulin. Walaupun sekarang ini di Indonesia masih kurang diperiksa insulin. Kalau diperiksa hanya gula darahnya. Tapi di luar negeri sudah ada diperiksa hiperinsulinisme atau hipoinsulinismenya. Jadi insulin juga bisa diperiksa. Tapi akarnya ini yang orang awam bisa ketahui adalah nutrisi yang buruk, kurang aktivitas, obesitas, keturunan, dan stres kronis. Kita boleh bicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Kesimpulannya, perbaiki akar, buah akan terikuti. Pendekatan holistik syai, sehat holistik alami ini adalah kita akan mengobati ketiga-tiganya. Kita tidak hanya mengobati buah, tapi juga batang dan akarnya. Dengan buah kita akan kurangi gejalanya. Dengan batang kita akan mengoptimalkan fisiologi tubuh atau tubuh boleh menyembuhkan dirinya sendiri. Dan akar adalah menghilangkan penyebab. Ini adalah fungsi daripada pemilik tubuh itu sendiri, artinya si pasien atau kita sendiri yang mengalami tantangan tersebut. Jadi formula translasinya adalah supaya kita mau mendapatkan buah sehat, akar yang sehat tambah buah yang sehat, maka batang yang sehat maka buah yang sehat. Artinya bahwa lingkungan yang optimal dengan gaya hidup yang optimal akan fisiologi optimal, maka hidupnya akan ideal. Jadi akhirnya kita mendapatkan rumus ini yang boleh kita pakai setiap hari, setiap saat. Pesan kuncinya adalah jangan hanya memetik buah, carilah akar penyebabnya, perbaikilah akarnya, pulihkanlah batangnya, dan nikmatilah buah kesehatan. Jadi bukan hanya menikmati buah, tetapi akar dan batangnya juga harus diperbaiki. Kesimpulan kita adalah semakin sehat akar kehidupan, semakin sehat buah yang dihasilkan. Penutupnya adalah terima kasih saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya ini dapat membantu kita sekalian. Kita hidup di dunia, tapi kita membawa sorga di dunia melalui mengikuti rumus-rumus kehidupan dengan memperbaiki akar, maka buah akan mengikuti. Terima kasih dan salam sukses dari saya. Nomor dan lain sebagainya boleh dihubungi. Materi ini boleh saya bagikan ke saudara-saudara yang memintanya. Silakan disampaikan dan kita akan bagikan. Dan akhirnya saudaraku penerapannya adalah sesuai ruang lingkup khusus pilihan Anda. Jadi inilah rumus yang sudah kami ajurkan. Penerapannya monggo silakan saudara boleh bertanya, boleh kita tanyakan. Mau hubungi saya juga secara japri juga boleh memintakan materi. Dan pada 2 minggu yang akan datang kita akan membawakan topik lagi dan kita akan mengulas pohon ini untuk penyakit tertentu. Kalau sekarang saya lebih mengulas pohonnya, tapi nanti kita akan gunakan pohon ini untuk mengupas penyakit apa dan penyakit-penyakit prioritas pada saat sekarang ini di Indonesia. Sepertiga daripada penduduk dewasa itu hipertensi. Penyakit yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah darah tinggi. Dan kemudian diabetes, kira-kira 10%, dan seterusnya adalah gula darah dan lain sebagainya, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Kiranya yang Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan kita kesehatan setiap hari seumur hidup kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Wira. Terima kasih. Amin. Terima kasih Hmm. dokter untuk Ya. pemaparannya. Jadi kita sudah harus memastikan akar dari pola hidup kita ini sudah benar ya dokter ya. Nah ini Amin. sebelum ada pertanyaan, kira-kira berapa pertanyaan yang akan bisa ditampung dokter? Boleh sampai habis waktu. Silakan. Sampai habis waktu, sampai Ya, jam 20.30 ya. iya bagi sampai Ya, jadi ya boleh. materi ini masih kayak eh,
pemancing buat kita ya, karena sebenarnya banyak banget masalah kesehatan yang kita hadapi ya. Ya, Apalagi eh, penyakit yang degeneratif, penyakit yang ya, degeneratif karena setiap orang kan akan melaluinya. Kita ini sudah mencoba untuk pola hidup yang perfect gitu ya. Tapi ternyata kita nggak bisa melawan degeneratif ini, Dok. Ada beberapa tokoh-tokoh yang seperti Jason Bryan itu yang dia punya semboyan I Will Not Die itu pada akhirnya dia ya itu kan jadi bahan studi kita yang melihat yang sebagai followernya ya. Dia mencoba pola hidup yang perfect, tetapi ada sesuatu yang nggak semua orang bisa lakukan dengan pola hidupnya sampai dia harus memakan banyak suplemen dan akhirnya diketahui baru-baru ini dia kena autoimun. Katanya 10 tahun sebenarnya itu sudah ada baru terungkap baru-baru ini. Nah, itu akan akhirnya jadi polemik ya di dunia kesehatan berkaitan dengan pola hidup, berkaitan dengan pola hidup. Kalau kalau eh, kebanyakan yang sharing di sini kan dok dari bertahun-tahun kami membersamai pelanggan dari yang sehat sampai akhirnya yang sakit. Kami banyak kehilangan itu pada waktu pandemi karena banyak pelanggan juga yang beberapa kami kenal itu meninggal karena COVID. Nah, itu cukup kami kehilangan juga. Itu virus-virus kan kemungkinan ini akan ada lagi ya, hmm, yang dibilang sebagai senjata biologis lah ya seperti itu. Nah, ya, sepertinya saya melihat bahwa tidak ada manusia yang benar-benar sehat seumur hidup gitu loh dok. amin. Selalu Ya, ada kondisi di mana yang bahkan bahkan dokter sendiri pun mengalami ya, dokter sendiri amin. mengalami yang Ya, sebagai dokter ya, mengobati orang malah kena stroke ya. ya. Nah, bagaimana supaya Solusinya, kita bisa bisa menghindarkan atau meminimalkan resiko itu? Karena ya, saya sendiri pun juga jatuh amin. bangun juga ya untuk menghadapi kesehatan karena setiap orang menginginkan kesehatan yang prima, optimal seumur hidup dan tentunya Amin. bahagia ya. Ya, baik. Ya, Saya jawab dulu ya. ya, Ya, oke. Makasih banyak Mbak Wira mewakili kita semua. Jadi itu sebabnya hidup ini ada dimensinya. Dan pada malam hari ini saya bicara pohonnya dulu. Nanti pada pertemuan kedua, ketiga kita akan bicara dimensi hidup. Jadi manusia ini paling tidak ada tiga dimensi utama. Yang namanya kuantitas hidup, kualitas hidup, dan purpose of life atau maksud hidup. Jadi kita mau hidup tidak mau mati, ya itu hanya di sorga ya. Itu di Taman Firdaus itu ada ya. Kita tidak akan mati hidup kekal. Tapi di dunia ini setelah kita hidup dalam dosa kita harus menerima bahwa kita akan sehat-sehat sampai Tuhan mengizinkan kita 70, 80 tahun, 100 tahun, 120 tahun paling banyak itu sudah akan meninggal dunia. Jadi untuk menjawab ini adalah namanya sehat holistik, sehat seutuhnya. Jadi kalau yang dibicarakan Mbak Wira ini degeneratif ini kepada tubuhnya. Dimensi pertama daripada 8 dimensi daripada manusia ini. Jadi dimensi tubuh ini penting dan kita akan bicarakan. Dimensi yang kedua adalah psikisnya atau mentalnya. Jadi kesehatan daripada pikiran dan emosi kita. Kemudian kesehatan spiritual dan sosial. Nah, nah ini dijawab di hal spiritual dan sosialnya. Kemudian kesehatan ekonomi dan pekerjaannya, okupasional, vocationalnya sehat dalam berkarir dan mencari uang. Dan kemudian yang terakhir adalah kesehatan lingkungan hidupnya. Ya punya rumah bersih, tetangga-tetangganya, polusi-polusinya dan lain sebagainya. Selagi kita masih hidup di dunia, kutuk dosa ini dan sakit penyakit ini akan menjadi bagian kita. Tapi kalau kita hidup dengan baik, kuantitas hidup kita bisa baik, kualitas hidup kita dan maksud hidup kita lebih baik. Jadi jawaban untuk hal tersebut, kita akan beroptimal, kita tidak bisa menyampai seideal mungkin seperti di sorga. Itu namanya baka atau immortality. Dari kebakaan ini tidak ada sakit, tidak ada penyakit, hanya senang terus dan hidup kekal. Itu hanya dalam kerajaan sorga. Dan itu dijawab oleh iman masing-masing, oleh agama masing-masing. Tapi secara ilmiah kita boleh menghidupkan yang namanya quality of life dengan purpose of life.
Purpose of life kita, kita hidup ini adalah untuk memberkati sesama dan mengalami cinta kasih sayang. Jadi walaupun kita ini mengalami penyakit, maka kita akan baik. Sebagai contoh saja, sebagai contoh yang sederhana adalah ada seorang perempuan umur 19 tahun, tetapi dia meninggal karena kanker. Jadi orang bilang, waduh, umurnya pendek, penyakitnya berat. Tapi dia meninggal dalam keadaan yang kawannya begitu banyak. Dia berbuat baik kepada orang-orang waktu dia meninggal. Jadi kadang-kadang kita ini, kuantitas hidup kita pendek. Kualitas hidup kita sakit-sakitan. Tapi kita punya tujuan hidup untuk berberkati orang dan lain sebagainya. Sampai dia meninggal, dia menyalami orang, menulis surat, membuat legasi-legasi, warisan-warisan. Jadi, walaupun kita ini tidak sampai 100 tahun, tapi kita sehat-sehat itu lebih baik. Untuk apa kita hidup umur panjang tiap hari berteriak, aduh, 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 mengerang-erang setiap hari seumur hidup kita. Jadi, lebih penting daripada kuantitas hidup adalah kualitas hidup. Tapi untuk apa kita umur panjang, tapi kita tidak memberkati dan kita tidak mengalami cinta kasih sayang. Kita bikin susah orang, kita tipu orang, kita bikin susah orang, kita copet, kita dan sebagainya. Jadi akhirnya kita sebagai manusia haruslah menjadi manusia yang holistik, yang seutuhnya terutama rohaninya, lalu kemudian pikirannya, dia punya emosi, hubungan-hubungan sosialnya yang baiknya, baru akhirnya kepada tubuh juga. Jadi kalau bisa 8 dimensi ini juga sehat. Ini kita akan bahas di dalam ah, materi yang berikut-berikutnya. Karena kita sekarang fokus kepada kesehatan tubuh, hipertensi, diabetes. Tapi nanti kita juga bicarakan mengenai hubungan antara suami istri, orang tua anak-anak, dan kita dengan sesama masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Ya, Dok. Jadi, eh, melanjutkan ini ada komentar dari Kak Tias ya, bilang bahwa sharing dikit ya, Dok. Alhamdulillah beberapa ya, orang teman yang ada keluhan diabetes dan hipertensi bisa ya. membaik dengan detox juice. Dan akhirnya Amin. dari yang konsumsi obat rutin, akhirnya sama dokternya dikurangi dosisnya sampai tidak minum obat sama sekali. Nah, dari sini saya jadi lebih paham. Oh, ternyata seperti ini paparannya. Nah, beberapa orang bertanya ke saya tentang kedua keluhan tersebut. Lah, karena pengetahuan saya yang terbatas, saya belum bisa menjelaskan. Boleh dijelaskan sedikit untuk kedua keluhan tersebut, fokus perbaikannya ke aspek mana dulu, Dok? Ini untuk yang diabetes dan hipertensi dari Kak Tias. Oke, baiklah. Jadi saya akan jawab secara umum pada saat ini karena saya siapkan untuk pertemuan 2 minggu yang akan datang kita akan bicarakan mengenai hipertensi dengan diabetes dengan pola pohon ini bagaimana. Namun saya ingin menyampaikan bahwa kita saya saya akan membawakan nanti ada 4 jenis ilmunya atau sains yang diterima. Konvensional seperti yang dikatakan tadi pakai obat-obatan. Yang kedua fungsional pakai suplemen dan pemeriksaan-pemeriksaan yang bersifat biologis. Yang ketiga gaya hidup yang harus kita rubah. Dan yang keempat adalah naturopati, yaitu menggunakan herbal, mandi air panas, mandi air dingin, eh, dimasas, diurut, dikusuk dan lain sebagainya. Ya, jadi keempat-empat ilmu ini kita akan gunakan. Kalau untuk medis ya boleh dipakai dulu sambil kita berpola hidup. Dan ini bila mana tekanan darah, gula darahnya mulai terkontrol, maka kita akan bisa meninggalkan obat-obatan itu. Karena akar dan batangnya sudah terpenuhi. Jadi saya sangat setuju dengan Bang Tias yang tadi sudah katakan, bahwa itu bisa saja terjadi kalau kita mulai merubahnya dan akhirnya obat-obat akan menurun. Tapi bila mana pankreasnya sudah rusak, tidak menghasilkan insulin lagi, terpaksa disuntik-suntik insulin dari luar, maka kita harus melihat, kita harus perbaiki pankreasnya. Nah, bagaimana ini? Nah, kalau teknologi canggih ada namanya transplantasi. Ya, kalau suatu organ tubuh sudah tidak berfungsi, dengan transplantasi bisa berhasil. Cuman kita harus pergi ke teknologi canggih itu karena transplantasi itu tidak semudah itu ya. Tuhan mudah membuat organ tubuh, tapi manusia untuk menggantikan organ tubuh dia itu tidak semudah itu ya. Ada tingkatan dan kegagalan dan keberhasilannya yang sangat baik. Jadi bagi saya adalah pada waktu kita kena hipertensi dan diabetes dan memakan obat, teruskan dulu obat itu.
barulah berpola hidup sehat, barulah bernaturopati, functional medicine, lifestyle-nya. Bila mana dengan itu maka tanda-tanda gula darahnya turun, hipertensinya turun, maka lama-lama akhirnya bisa menguranginya. Contoh saya sekarang ya, waktu saya stroke 200/100 tekanan darah saya. Tetapi setelah eh, diobati amlodipin 10 miligram, ya. Habis itu 5 miligram. Saya rubah pola hidup saya rubah pola pikir, pola tidur dan sebagainya. Akhirnya tekanan darah 120/70. Nah, sekali-sekali kalau stres naik 130, 140, tapi enggak, dia turun lagi. Jadi akhirnya sekarang hanya pakai 2,5 miligram amlodipinnya. Jadi masih tetap pakai tapi boleh diturunkan. Dan obat-obat tertentu ini resikonya kecil karena efek kerusakan liver dan kerusakan ginjalnya itu sangat kecil. Tapi ada obat-obat tertentu kayak obat penurunan kolesterol itu tidak boleh terlalu sering karena dia adalah hepatotoksik, dia akan merusak liver. Tapi kalau amlodipin, eh, metformin dan sebagainya dalam jangka panjang itu masih bisa boleh dipakai seperti itu. Jadi terima kasih. Terima kasih, itulah yang namanya integratif. Kita harus menggunakan medis dan juga yang uh, penunjang-penunjang pola hidup dan pola makan. Terima kasih. Iya. Terima kasih dokter, terima kasih juga Ya, pertanyaannya Bu Tias. Mudah-mudahan Pak. membantu ya. Nanti secara spesifik ada materinya khusus hipertensi dan diabetes ya dok. Ini kebetulan Iya, ada satu pelanggan boleh. kami tuh lagi mau menaklukkan diabetesnya karena dia sudah cek semuanya. Dia itu pengen sekali ketemu dengan dokter spesialis di pankreas. Iya, Eh, karena dia penasaran banget gitu loh soal karena semua gaya hidup itu semua sudah dilakukan dok sampai maintain stres tapi selalu tinggi terus. Nah dia curiga ada kondisi pankreasnya itu eh, nggak seimbang iya, sehingga dia itu pengen pengen dapat dokter yang spesialis di pankreas. betul. Nah, Sudah periksa insulinnya. Zaman sekarang bisa periksa insulin. iya. Ya, Ya, terima kasih Bu Tias. Ini penggiat jus terapi sehingga banyak orang dibantu. Penyedia juga minuman probiotik. Nah, tadi kalau menyinggung Yakult tadi lebih lebih pasnya bahasanya probiotik ya, Dok. betul. Probiotik. Probiotik. Ya, probiotik. Memang probiotik itu eh, jarang ditemukan di toko-toko seperti Alfamart atau Indomart. Kalau kita pergi lagi perjalanan jauh, gitu, perjalanan traveling gitu ya, nggak bawa sediaan probiotik, kadang masuk angin gitu ya. Eh, yang paling sediaan, yang paling gampang ya Yakult itu Yakult. ya, merek Yakult itu. Tapi kalau misalkan memang eh, sudah tahu mau bakal perjalanan, kemungkinan resiko akan terkena masuk angin atau diare, kayaknya harus bawa probiotik. Nah, sediaannya juga ada di klub sehat sih. Saya selalu bawa probiotik cair, kalau enggak yang kebetulan memang ada disarankan beberapa orang tidak bisa yang cair tapi bentuk kapsul. Tapi kalau saya cocok yang ada di sini, saya bawa kemana-mana. Jadi membantu untuk kalau di perjalanan ya, kalau lagi masuk Iya, angin gitu, iya, itu bisa minum probiotik. Kemudian kalau iya, lagi diare atau susah ke belakang, itu cukup jadi kayak eh, peneman perjalanan. iya. Jadi Saudara-saudara, sahabat, ya, keterangan mengenai probiotik itu harus dikenal juga prebiotik. Prebiotik ya, itu adalah selulosa. Jadi ada orang-orang yang dulu apa itu yang tablet hijau itu yang Vegeta. ah ya kayak Vegeta begitu-begitu. Ah itu adalah prebiotik. Kalau Oh, probiotik itu adalah kayak Yakult. Itu adalah kuman-kuman yang bersahabat dengan kita. Jadi supaya kita bedakan, dua-dua bermanfaat. Prebiotik itu adalah makanan daripada probiotik kita. Kalau kita udah makan probiotik, yakin bahwa dia akan hidup dalam kita. Habis itu kita prebiotik. Kalau kita masih bisa membeli prebiotik, oke. Kalau enggak, ya makan sayur-sayuran hijau. Ya daun-daun hijau, apa-apa. Itu akan sangat membagus bagi tubuh kita. Kita akan gula darahnya turun, autoimunnya, dan lain sebagainya. Bagaimana itu nanti mekanismenya kita akan terangkan. Makasih. Makasih. baik. Masih ada yang ingin bertanya dari sahabat sehat, saudara-saudara, teman-teman yang ingin bertanya. Eh,
kalau yang sambil menunggu ya, teman-teman yang lain pengen bertanya, yang banyak dikeluhkan termasuk saya ya dok, ini kebetulan yang memberikan info usia ini 40-an ya, sekitar 40-an ke atas, rentan 40, antara paling muda 38 ada Kak Lia, sampai rentan 60-an ya. Nah, di situ eh, dan banyak perempuan, banyak wanita yang mengalami fluktuasi hormonal, Dok. Mungkin nanti materinya boleh juga karena Boleh. ini kayaknya juga dibicarakan di sosial media tentang Ya. eh, hormonal, terutama wanita ya, masuk mau menopause dan yang sudah menopause karena kan ada hormon yang turun, naik. Nah, seperti itu. Kayaknya mungkin nanti ada materi yang bisa diinfokan. Termasuk juga untuk pria ya, dokter ya. Karena Oke. hormonal ini kan terpengaruhi Baik. oleh karena pertambahan usia. Siap. Baik, terima kasih. Jadi, terima kasih saya juga melihat di sini ada dokter, juga ada perawat kita di sini, dan ada pengobat alami yang lainnya boleh boleh menambahkan. Jadi benar bahwa hormonal itu salah satu mekanisme. Dan pada wanita yang mengalami menopause dan setelah itu, maka estrogennya akan sangat turun sekali. Sehingga yang tadinya dia boleh mengatasi akan fisiologi tubuhnya dengan estrogen itu, maka harus digantikan. Dan ada resep-resepnya untuk mendapatkan estrogen-estrogen yang lain, karena di dalam tumbuh-tumbuhan juga ada fitoestrogen. Estrogen tumbuhan yang juga mempunyai fungsi estrogen. Yang pada waktu dulu ditakuti karena, oh ini estrogen ini bisa menyebabkan kanker payudara, kanker-kanker pada perempuan yang lainnya. Karena dia ini. Tapi ternyata dalam penyelidikan ditemukan bahwa itu justru melindungi. Kayak di kedelai ada estrogennya, tahu tempe, tempe itu terutama lebih tinggi, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas, kita cari materinya, referensinya ada, tinggal kita sajikan. Terima kasih. Dan laki-laki juga ada. Jadi itu salah satu hormon yang di bagian bawah ya untuk hormon kelamin. Lalu gondok juga. Orang yang stres kok ini terus dioperasi dibuanglah gondoknya. Apakah perlu begitu? Kalau gondok tinggi, apakah gondok yang salah ataukah yang lainnya gitu ya? Nah, itu juga ada filosofinya dan ada rumusnya sehingga kita boleh kalau ada benjolan yang besar, nah kecuali dia sudah, oh ini sudah mau menjadi ganas ini kanker ini gondoknya udah besar gitu. Tapi kita harus mengetahui mekanismenya ya, akar penyebab dan mekanismenya. Mengapa terjadi kelenjar gondok itu boleh membesar dan seterusnya. Terima kasih. Ya, baik, baik. Masih ada waktu buat kita sekitar 30 menit bertanya seputar kesehatan. Mungkin ada masalah kesehatan yang lagi pengen diatasi, boleh bertanya juga. Iya, saya lihat teman-teman juga dari Medan ada di sini, ada Ibu Oh Dorce, ya. ada Ibu Romondang. Ya, Bu, boleh sumbang saran, boleh sumbang ini, suaranya kedengaran bagi kita sekalian, dan yang lain-lain. Boleh. Pertanyaan atau komentar silakan. Salam kenal Ibu Dokter. Oh, di unmute dulu ya. Sebentar. Iya, unmute dulu. Boleh buka masing-masing. Oh Ibu iya, saya Romondang, lupa ya. Sebentar, Ibu sebentar. Romondang boleh buka. Ini Ibu Romondang juga seorang perawat, jadi boleh membantu. Ya, silakan Bu. Silakan. Iya dok, saya udah pernah sakit kanker sekitar tahun 1998 ya. Saya ada sekitar 1 tahun menjalani pengobatan itu di RSCM. Dan puji Tuhan semuanya berlangsung dengan baik. Dan sebelumnya juga saya udah ada tumor di payudara. Ya banyak tahapan yang udah saya lalui sebenarnya. Dan saya dapat kemoterapi 6 kali, 6 paket kali 24 jam. Luar biasa. Dan ya mungkin karena kehidupan spiritual itu semakin baik, jadi saya nggak pernah mengkonsumsi obat-obat gitu dokter. Tapi saya merasa kadang-kadang mungkin pengaruh hormonal gitu ya. Kadang-kadang saya merasa tidak seimbang, pusing dan sebagainya lah. Memang kalau udah gitu saya obat yang terbaik untuk saya sujud berdoa gitu.
Amin. Nah, Amin. mau saya tanyakan, yang pertama obat-obat yang mengandung hormonal itu, karena udah jelas kan saya nggak ada lagi hormon, ya. Kemudian makanan-makanan yang mengandung hormonal. Kemudian pertanyaan saya kedua, buah. Karena saya bukan nggak tidak begitu suka minum jus, saya lebih suka makan buah. Apa Amin. bedanya ya? Itu aja yang Ya, kedua. Makasih banyak. terima kasih. Baiklah. Jadi saya memang sangat setuju mengenai kuasa Tuhan, kuasa alam, dan kuasa manusia. Secara holistik, kita harus percaya bahwa di alam semesta ini ada kuasa supernatural dan natural. Yang natural ini dibentuk oleh karena kuasa supernatural. Sebagai Tuhan, sebagai Sang Pencipta, Dia menciptakan alam dan manusia. Jadi kita harus kepada Beliau dulu, dan saya sangat setuju dengan Ibu Rumondang hal tersebut. Kemudian pertanyaannya adalah mengenai eh, apa yang tadi ini? Eh, Makanan yang bisa menambah mengandung hormon gitu, oh ya, seperti jus tempe dengan buah. Oke, baik. Jadi, dan buah. jadi jus dan makan buah. Bagi yang mau mendapatkan konsentrasi daripada kimiawi buahnya itu yang lebih banyak di jus, sehingga dia punya ampas dibuang, dia punya konsentrasinya lebih tinggi, konsentratnya lebih banyak. Itu. Tapi kalau kita mau makan dengan biasa, sebenarnya itu yang lebih alami. Karena kalau ngejus itu harus pakai juicer dan harus di di ah itu lebih bagus kalau hanya dicampur itu namanya ah, kalau Blender. jus itu dibuang dia punya serat ya. Tapi kalau ada dia punya serat itu Serat. namanya di blender ya, blender gitu. Blender. Nah kalau kita makan buah dengan di blender itu mirip karena blendernya gigi kita sendiri. Jadi kita makan seratnya dengan bahan-bahan nutrisinya itu masuk. Kalau kita blender kita buang ini seratnya. Padahal seratnya ini juga bermanfaat bagi kita. Kalau saya menginginkan kalau boleh makan dengan seratnya atau di blender ya. Kalau di jus dibuanglah dia punya serat, dia punya zat-zat itu. Tapi kalau mau dosis tinggi, contohnya dalam kasus kanker atau apa-apa yang perlu akan eh, nutrisi nutri kimianya itu ditingkatkan, barulah kita ngejusnya. Tapi kalau orang itu masih normal, lebih baik makan buah saja ya, karena dia mempunyai pola yang alami gitu ya. Walaupun jus itu adalah bagus, tapi itu untuk di force ya, dipaksakan, dimanipulasi untuk bisa dosis tinggi. Nah, jadi saya punya pendapat itu bahwa kalau bisa makan saja, ya buahnya digigit aja satu biji buah itu sudah jatah Tuhan untuk kita. Makan pisang yang besar, satu biji dua biji semampu kita. Pepayanya yang kecil, pecah besarnya seperti itu. Jadi mungkin itu yang saya bisa jawab Bu Rumondang, bahwa kalau jus itu akan membuang dia punya serat. Jadi kita tidak akan masuk itu prebiotiknya. Karena serat itu adalah prebiotik makanan paling enak untuk kuman. Nah, kebetulan di sini juga ada Ibu Yuliana ya, Bu Wira ya. Saya Oh iya. Ya, saya langsung jawab juga ini. Ah, apa makanan yang tidak boleh dimakan bagi penderita autoimun seperti soya dan telur, apakah dilarang? Jadi itu nanti kita boleh lihat. Tetapi kenapa orang sampai autoimun adalah karena dia memakan makanan-makanan yang di ultra proses. Jadi kalau untuk ini paling bagus makan buah-buahan, sayur-sayuran utuhnya ya. Jadi untuk orang yang autoimun makan makanan yang segar-segar dan lain sebagainya itu sangat baik. Dia akan membuat kuman-kumannya bertumbuh yang baik-baik dan semuanya. Jadi yang dilarang adalah proses apa yang dibungkus plastik, Indomie dan lain sebagainya. Itu semua ditaruh kimia, garam-garam dan lain sebagainya. Tapi yang dibuat di makanan kampung justru itu yang paling sehat. Gado-gado, tinutuan dan lain sebagainya. Hal-hal yang alami itu lebih sehat. Iya, seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan Terima kasih. terjawab Bu Remondang ya dengan Ibu Juliana. Ya, makasih. Iya, siap. Ibu Dorce, ada pertanyaan atau ada mau kasih komentar? Terima kasih, Ibu. Jadi saya juga sudah pernah mengobati orang yang pergi ke Penang selama 24 bulan. Tiap bulan dia kemo, 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 kemo. Akhirnya HB-nya turun jadi 9.
dia punya CA 152-nya naik ke 250. Saya bilang, Bu, ini luar biasa ini. Saya nggak mau lagi ke kemo, dia bilang. Saya mau mati di Medan saja. Tapi saya nggak mau lagi pakai ini, saya mau pakai cara alami. Selama 2 bulan dia mengobati dengan ini, dia pergi lagi ke Penang. Dok, boleh saya pergi ke Penang? Silakan, Bu. Pergi periksa di sana ke dokternya, ke rumah sakit yang sama kalau boleh. Oh iya, ya. Tapi saya nggak mau lagi, saya hanya mau diperiksa apakah betul. Dia pergi ke sana, lalu dokternya bilang, Bu, ini hasilnya kok udah tambah baik. Ibu makan obat apa? Justru saya nggak makan obat. Saya hanya pengobatan alami, berdoa, dan lain sebagainya. Dia kembali, dia bilang, boleh lihat hasilnya. HB-nya 9 naik jadi 11. Dia punya tumor marker yang 250 turun jadi 25. Saya bilang, Bu, Ibu jangan dulu mati ya. Buktikan bahwa ini bisa bisa sembuh. Jangan jangan anggap ini sudah ini bisa dijangka panjang. 1 tahun, 2 tahun, kemudian saya pindah ke Jakarta. Kita foto, saya lihat dia udah gemuk lagi. 4 tahun dia bertahan, lalu dia meninggal dunia. Kankernya naik lagi pesan. Jadi saya kembali ke Manado, ke Medan, sorry, dan saya ketemu dengan suaminya. Suaminya bilang begini, ibu kita ini waktu dia udah sehat dia bilang, kan saya udah sehat, saya boleh makan ikan teri lagi karena dia suka teri. Dia makan lagi teri. Jadi kalau kita sudah disebabkan oleh karena itu, jangan kembali ke situ lagi. Nanti dia muncul lagi. Jadi tidak ada akar, tidak ada penyebab, tidak ada akibatnya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah yang menyebabkan kita autoimun, kanker, dan lain sebagainya, pindahlah itu. Minta ampun sama Tuhan, bertobat, lalu berpola hidup. Seperti saya dokter, tapi saya kok tensi naik 200 karena saya sendiri lalai. Saya sendiri tahu saya punya kekurangan. Jadi masing-masing kita boleh mengaca sendiri, boleh tahu keadaan kita, dan berdoa sama Tuhan, dan juga menggunakan bahan alam, dan itu akan Tuhan berkati. Karena Tuhan yang menciptakan semuanya. Tuhan akan berkati kita. Amin. Makasih. Iya dok, jadi itu mengapa kita harus punya komunitas untuk saling mengingatkan ya dok. Sekalipun dok Iya, itu kan dokter ya profesinya ya. iya, Ketika komunitasnya kurang keras, kurang kenceng nih ya, jadi lalai dan akhirnya eh, sakit juga gitu. Eh, walaupun dokter. Bisa juga. Walaupun dokter. Nah, Amin. baru-baru ini pelanggan saya itu notice saya karena saya itu duduk menggunakan ini dok. Nah, kursi Iya, ini dok. iya, iya, Dia bilang kok sama punya saya katanya gitu. Oh iya, saya sedang sakit pinggang katanya gitu. Nah, kemarin sudah bincang-bincang konsultasi juga dengan Dokter Ruben ya. Saya punya akar masalah. Kenapa iya, saya punya sakit pinggang yang kambuhan dan dan Desember terakhir kemarin itu saya tidak bisa mengatasinya sendiri dan harus pergi ke dokter iya, untuk mendapatkan pemeriksaan tunjangan seperti ronsen. Yang pertama ronsen dulu dan ternyata saya punya akar masalahnya tuh lordosis. iya, Lordosis itu postur tubuh yang kalau dibilang itu pantat nungging. Saya iya, baru-baru ini ketemu pantat nungging atau iya, lordosis. Dan ternyata itu kasusnya banyak juga, Dok. Dan iya, ternyata para pelanggan kami pun di sini juga membicarakannya dan punya keluhan yang sama. Nah, akhirnya kita saling menguatkan ya untuk memotivasi untuk pergerakan, untuk latihan olahraga dan menjaga gerakan-gerakan tertentu supaya jangan terulang iya, lagi sakitnya seperti itu. Jadi iya. itu kan akar Tempat masalahnya tidur, dan tempat tidurnya tempat itu tidur. harus rata. Kalau boleh Nah, nggak pakai bantal, tidurnya rata kalau bisa ya. Dan itu, ya, iya. Kalau terlalu empuk tempat tidurnya, tambah nungging lagi dia. Iya, iya, jorok. Iya, iya, amin. Jadi iya betul. dok. Jadi cara menyelesaikan masalah itu yang kita dapati pada saat sekarang ini adalah jangan hanya lihat buahnya. Wah, buahnya udah busuk. Kita buang aja buahnya ini. Tapi nggak melihat batangnya, nggak lihat akarnya. Kalau kita bisa melihat di lingkungan dan keturunan dan pola hidup kita, dan kita merubah dan gunakan kuasa Tuhan, kuasa alam dan kuasa manusia, mudah-mudahan kita akan mendapatkan nikmat dan berkatnya. Iya, makasih banyak. Iya dok. Iya Iya, dok. Jadi dengan apa yang saya alami, mungkin juga teman-teman yang lain ya pernah punya pengalaman macam-macam nih seperti iya, Kak Tim ya, Ibu Tim yang lagi ada di
Temanggung itu juga pernah punya pengalaman sakit dan akhirnya sembuh. Itu Ya, akhirnya bisa menginspirasi yang lain sehingga kita eh, dengan pola gaya hidup kita ini orang jadi memperhatikan kan. Kenapa ya, kok sampai sampai makanannya begitu men, memilih, kemudian kok rajin olahraga, terus kemudian kok tidurnya cepat, ada masalah apa? Banyak yang ya, bertanya seperti ya, itu. Saya sendiri, men, saya dulu di Jakarta dok, ya, kerja di satu perusahaan, kemudian mm, saya di Solo ini sudah 11 tahun lebih. Teman-teman yang di kantor dulu itu kadang japri saya lewat sosial media, dia menceritakan, si A ini sudah meninggal karena kanker serviks, suaminya dia ini meninggal karena kanker pankreas. Jadi saya sudah lama tidak berkomunikasi, tetapi mereka teman saya ini, yang teman kantor saya yang dulu itu memberi kayak laporan bahwa si A yang ini sakit ini, yang ini sakit. Padahal saya kan juga mm, nggak mengkhotbahin ya, nggak apa ya, nggak amin. cuap Betul. cuap seminar kesehatan kayak Ya, ya, dokter ya, gitu ya. Tapi ya, sepertinya karena mereka melihat apa yang saya posting di sosial media, itu yang amin. akhirnya mereka itu mengamati pola Ya, hidup kita sehingga orang pada akhirnya itu pengen tahu, pengen belajar, kamu lagi amin. ngapain sih, kenapa Ya, ya, bikin-bikin begitu? Karena ya, kita juga perlu jujur dengan diri sendiri masalah yang sedang kita hadapi dan apa yang sedang ya, kita perjuangkan, terutama di kesehatan. Karena ternyata itu akan memberikan inspirasi betul. kepada yang lain. Saya yakin Siap. teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat di sini pun punya andilnya masing-masing ya. Apa yang lagi Iya, dikeluhkan itu suatu saat makasih. pasti akan bermanfaat untuk orang lain, begitu. Ya, betul. Ini Mbak Wira, saya lihat Ibu Dorce masih buka Oh kameranya. ya, Boleh Bu, boleh disampaikan sedikit. Ada kesaksiannya Ibu, Tuan. Iya, iya, silakan Bu. Ibu Dorce Huta Barat. Mari, mari Bu, silakan. Boleh disampaikan sedikit? Iya, dibuka dia punya mute dulu. oh iya, sebentar Bu, unmute. Bisa dipencet unmute-nya Bu. Suaranya belum kedengaran. Ya, Ada. amin. Ya, boleh. Bu Ima, Bu Ima. Saya ulangi Pak, saya bulan 12 tahun yang lalu kena tensi tinggi 250, bahkan nggak Wah, terhingga waduh. apanya. Jadi awalnya sepele Pak, Pak dokter, tapi Iya, kemudian saya di vonis dokter waktu itu ada penyumbatan pembuluh darah di otak katanya waktu itu. hmm, Jadi dianjurkan untuk operasi. Nah, mm-mm. biasanya kan kalau operasi kan harus ada persetujuan keluarga. Iya, Karena saya nggak harus. sadar. Nah, jadi Nggak saya sadar. dibilang mama mau dioperasi katanya harus ada persetujuan dari keluarga. Terus anak bertanya apa risikonya? Dia bilang nah, setiap pekerjaan ada risikonya. Iya, Mungkin bisa pendarahan dan dia mati juga akhirnya katanya. iya. Jadi saya itu nggak terima nak. Jadi Amin. nggak usah lah dioperasi obat di pertolongan aja lah katanya dokter. Jadi Iya, saya selama 5 hari pas posisi waktu Natal. iya, Jadi saya memang iya, itu iya. merasa Natal paling indah sama saya pada saat itu dokter, walaupun saya tidak ikut merayakannya. Jadi Amin. kemudian saya pulang ke rumah dengan sehat. Dianjurkan saya waktu itu fisioterapi karena Iya, iya, ada mengarah ke lumpuh. iya, iya, Jadi iya. tahu lah dokter kalau kita pakai Hmm. BPJS ini kan harus Iya, pakai PKN, waktunya begini-begini. Tanggal iya. 7 bulan 1 saya disuruh terapi, tentunya diundur ke tanggal 29 di Iya, bulan iya, yang sama. Lalu saya bilang gini, saya datang kemari ini pakai tongkat, aku bilang. Tapi iya, belum kelihatan fisioterapi saya sudah pasti sembuh. Saya bilang iya. gitu. Amin, amin, amin. Saya buktikan dokter perkataan saya itu di tanggal 29 saya memang tetap datang fisioterapi. Nah, jadi udah tuh kayak mana perasaan ibu katanya. Terus saya banyak kali dikasih obat dokter, banyak Amin. obat pengencer darah, penurun tensi kayak alodipin itu 10 miligram gitu. Nah, jadi yang menjadi masalah sama saya sekarang dokter, saya Iya, tuh nggak bisa ini, sulit tidur dan iya, memang saya nggak merasa keluhan apa-apa, stroke-nya tadi nggak jadi, iya. tapi
saya merasa udah jenuh karena divonis dokter harus makan obat seumur hidup gitu Iya. dokter. Amin. Gimana sekarang? Karena saya bilang waktu itu Amin. apa nggak Amin. dirusak ginjal saya nanti, aku bilang. Amin. Amin. Tapi Iya. lalu dia bilang "Nggak harus, ibu harus Amin. banyak minum. Jadi kayak nggak terima Iya. jiwa. Amin. Amin. Terima Jadi kasih Ibu Dorce. Iya, bagus kan, sekali pertanyaannya. Jadi itulah kalau dokter ini untuk setiap gejala itu darah tinggi ini polifarmasi namanya. Obat itu banyak karena untuk ini. Jadi itu bisa dipilah-pilah, prioritaskan mana yang boleh 1, 2, 3 biji bisa diselesaikan, sudah pakai itu. Lama-lama bisa dikurangi. Tapi karena eh, saya ini adalah dokter, tapi saya bukan memegang ibu. Saya tidak boleh memberikan nasihat spesifik. Hanya namanya edukasi. Ibu sendiri yang harus ambil keputusan dan bicara dengan dokternya, dok, yang mana kira-kira boleh dikurangi, yang ini karena saya sekarang ini sudah eh, tekanan darahnya udah turun kan, udah belum terkontrol ke dokter, berapa? belum masih 180-an. Masih 180-an. Oke, kalau gitu Nah, nanti saya kita, dikasih makan obat hipertensi malam dan pagi. oke. Jadi itu ada faktor stresnya yang ada di dalam tubuhnya yang harus dikasih bersih. Ya mungkin harus mandi air panas, harus diminum air banyak, di bagaimana sampai itu bisa turun. Karena itu pasti bisa diturunkan. Karena tekanan darahnya naik itu karena ada penyempitan pembuluh darahnya, jantungnya pompa kuat, naiklah dia punya tekanan. Kalau kita tambah stres, tambah ini, pengapuran pembuluh darah sama pipa ledeng. Kalau dia dilapisi oleh kolesterol, oleh karena kapur dan lain kolesterol bersama-sama, maka dia akan dorong, cut, naik dia punya tekanan. Jadi ada caranya untuk kita bisa menurunkannya dengan cara alami dan pola hidupnya. Ya, tidurnya dan lain sebagainya itu pasti bisa. Jadi jangan menyerah, tetap bisa. Jadi tidak perlu seumur hidup. Nanti bisa dikurangi, nanti bisa berbicara dengan dokter, nanti saya bisa kasih pola makannya dan lain sebagainya untuk hal tersebut. Iya, Iya, baik. terima kasih. Tuhan akan memberkati. Ya. Terima kasih. Iya, makasih. Amin. Masih ada yang ingin bertanya? Ibu Elis, apakah ingin bertanya? Silahkan. Iya, selamat malam. Dari mana Ibu? Saya dari Papua, dari Waropen. Oh ya, oke. silahkan Ibu Elis. Terima kasih. Terima kasih untuk pertemuan malam ini. Saya senang sekali. Saya seorang perawat. Tapi untuk minum obat, jujur, saya sangat susah. Pengalaman saya tahun 2023, waktu saya sempat di Jawa, masuk rumah sakit. Perjalanan ke sana kami pakai kapal. Tiba di sana sempat sakit dan masuk rumah sakit. Diagnosa dokter saya pneumonia. Dan waktu itu sempat dirawat 3 hari. Tapi karena harus balik ke Papua, saya pulang dan sempat dikasih herbal, disuruh minum setiap malam sebelum tidur. Sama ipar saya yang disuruh kunyit, bawang, sama jeruk nipis dan madu. Itu saja saya disuruh minum. Dan puji Tuhan saya senang hasilnya. Saya tidak jadi minum obat-obat yang dari rumah sakit. Dan sampai hari ini masih sehat. Dan hasil dari radiologi katanya saya ini kanker paru-paru. Tapi saya tidak berpikir ke situ. Saya lebih meyakinkan kalau ini cuma karena perjalanan yang di atas kapal banyak perokok, terus harus saya juga sebagai perokok pasif, padahal di atas kapal itu ada AC-nya. Jadi itu yang saya pikirkan dan saya tidak mau berpikir tentang diagnosa dokter tentang kanker. Dan setelah saya minum apa yang disuruh, puji Tuhan sampai hari ini masih sehat-sehat. Dan yang saya mau bertanya, akhir-akhir ini saya tuh kolesterolnya tinggi, padahal pola makan itu yang minyak atau yang cepat saji saya tidak mengkonsumsinya.
Itu pertanyaan saya, Dok. Jadi saya tidak pernah minum juga obat-obat simvastatin dan lain-lain. Saya tidak pernah konsumsi sama sekali. Berapa tinggi? Berapa angkanya? Ingat yang terakhir, 320 terakhir. 320. Itu Iya, kolesterol totalnya ya, iya, yang diperiksa. iya, Trigliseridanya iya. berapa? TG-nya berapa? Maaf, Dok, Trigliseridanya. kita Hanya cuma kolesterol periksa, saja ya. kita bisa, iya, kolesterol saja Iya, pakai yang stick-stick itu, Dok. iya, pakai stick hanya kolesterol asam urat dan gula darah. Iya, iya. Iya, Baiklah, Bu. Jadi, baik-baik. Jadi, 300 ya. Itu bisa kita periksa lebih lanjut. Karena kolesterol itu adalah salah satu zat di dalam tubuh kita yang dibutuhkan. Otak kita itu kolesterol, kulit kita itu ada kolesterolnya dan lain sebagainya, itu setiap lapisan sel itu ada kolesterolnya. Tetapi kalau dia 300 memang agak tinggi memang. Ya. Nah, nanti kita harus periksa lebih lanjut apa yang menyebabkannya dan lain sebagainya seperti itu supaya kita bisa ini. Tapi kalau kita sudah berpola hidup yang sehat, maka kita akan mengalami perbaikan. Nah, seperti tadi Ibu pneumonia, ada infeksi paru. Ini dokter katakan ada kemungkinan ini keganasan ini, ada ini nih. Kalau itu boleh diperiksa lebih lanjut dan dilihat tanda-tandanya apakah betul itu keganasan. Kalau itu karena kuman-kuman, dengan madu itu, dengan kunyit, dengan bahan-bahan herbal itu sudah bisa diatasi, itu sudah bagus, sudah bisa. Iya, tapi kalau mau mendiagnosa dengan benar, ya harus memeriksakan ke laboratorium yang lengkap, baru bisa membuat kesimpulan yang benar. Karena kalau diagnosanya tidak lengkap, diagnosanya bisa keliru, bisa salah, gitu ya. Lalu bisa dikasih obat yang sebenarnya tidak perlu. Bisa terlalu berlebihan atau terlalu kekurangan. Jadi memang harus diagnosanya yang benar. Kalau diagnosanya benar, maka kita ada kebenaran. Tapi kalau diagnosanya keliru, kita juga akan tidak bisa. Jadi sebelum terapi harus diagnosanya dulu. Jadi memang seperti itu. Dan seperti Ibu katakan tadi, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Hidup mati kita itu Tuhan punya. Tapi kalau kita sebagai orang alami, kita harus menggunakan cara-cara ilmiah untuk mengetahui apakah saya sakit apa, lalu apa yang kita bisa buat. Nah, seperti itu. Jadi kalau itu adalah pengobatan alami yang ini, lanjutkan. Kalau dia statin nggak usah pakai itu. Oh, ini 300 ini harus pakai statin nggak usah. Ya, karena statin itu adalah hepatotoksik. Ya, kita tahu itu nanti livernya kena, ya. Kalau yang lain-lain itu kena, ginjalnya kena. Jadi terlalu banyak obat kimia tidak bagus. Hanya kalau perlu baru ininya. Jadi seperti itu, Bu ya. Tapi nanti kalau ada ini, minta diagnosa ke dokternya atau ke rumah sakit yang ada pemeriksaan yang lengkap. Nah, setelah itu pun ada pilihannya. Nanti 2 minggu depan saya akan bawakan lagi mengenai 4 jenis pengobatan itu dengan teknik-tekniknya lebih lanjut. Terima kasih. Kita doakan sehat-sehat selalu Ibu Elis ya. Iya, terima terima kasih kasih. banyak. Iya, iya. Salam untuk Pak Robert. Iya, Amin, amin. Iya, Amin, Dok. amin. Terima kasih Bu Elis. Ya, memang ada Oke, beberapa orang yang beberapa iya, orang itu kami temui itu memang agak males untuk periksa ke dokter untuk iya, pemeriksaan lanjutan karena kan memang perlu untuk laboratorium cek darah atau kemudian trial iya, ronsen atau CT scan atau yang lain. Itu iya, memang kadang malesnya minta ampun ya Dok ya. Memang iya, ada perlu komunitas untuk ngingetin, oh iya. perlu Oke, pemeriksaan iya, penunjang. iya, Eh, betul. karena sementara ini beberapa yang masih bisa eh, mengakses rumah sakit dengan mudah, Iya, sebaiknya segera dilakukan. Karena kalau di daerah-daerah tertentu seperti tadi di Papua itu kan jaraknya jauh-jauh ya. Kadang iya, pemeriksaan untuk iya, melakukan pemeriksaan penunjang itu, aduh betul. butuh biaya Iya, yang cukup ya, yang cukup iya, menguras ya, ekonomi betul. gitu ya. Jauh ya Kak Ya, dari rumah sakit, Bu Elis. iya. Kami iya, ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih memadai, lumayan iya, iya, Lumayan iya. jauh jauh gitu. jaraknya. Betul, Iya, Iya. betul. Iya, iya. Jadi Nggak apa-apa. Yang untuk penting kita boleh komunikasi. Siap, siap. Nah, untuk kondisi-kondisi yang semacam ini memang perlu komunitas lah ya, Dok ya. Paling nggak dengan Boleh. mendengar begini, Siap, siap. oh harus ngapain Baik, kan? Karena baik, kalau baik. terlalu jauh memang mau Siap. periksa aja udah Iya,
Apa ya? Pokoknya Males ya Kak ya. kita selalu bicara solusi. Solusi Apapun ya. masalahnya Ada kita solusi. harus cari solusi. Memang jarak susah, tapi kita bisa menelpon, kita boleh minta ini Iya, gejala-gejalanya dan lain iya. sebagainya. Jadi terima kasih memang Eh, perlu. Ya, Mbak Wira, boleh sharing sedikit Oh iya, silakan. Dengan siapa ini? tim? Oh iya, iya, silakan. Ah, ah, ah. Mbak Eh, Tim. iya, ah, ah. Tidak open cam ya Mbak ya. iya, Oh Maaf. iya, monggo, iya. Eh, Silakan, monggo boleh. Ya, silakan. ini saya sharing sedikit aja terkait dengan tadi apa tensi ya, darah tinggi. Kalau ini bukan saya tapi ibu saya. Kebetulan saya mendampingi ibu saya usianya 78 mau ke 79. Ibu saya itu punya kecenderungan tensinya naik turun. Eh, tapi kemudian karena di rumah kami punya alat ya untuk tensi dan sebagainya, saya perhatikan polanya. Ibu saya itu tensinya akan naik ketika stres, sedang banyak pikiran gitu ya. Ketika stres dan kurang tidur. Nah, kami perhatikan polanya karena kan kalau lagi aman normal gitu dok, itu ada di kisaran 120 per 70, 130 per 80 segitulah tensinya. Tapi begitu apa stres atau Betul, kurang tidur, ya langsung melonjak dulu dok. Langsung ya, melonjak, apalagi kalau cemas. Karena betul. kemarin saya juga mendampingi ibu operasi katarak ya. Nah itu Amin, ketika cemas itu langsung naik del betul. 180, 200. Tapi begitu Ya, ditenangkan gitu langsung turun ke 180, betul. 160 kayak gitu. Amin. Kalau dari hasil medik up-nya sih eh, yang gula darah normal ada di 80 Amin. ya. Gula Amin. darah Amin. normal, jantung, EKG normal, paru-paru, torak normal, terus CT scan otak, alhamdulillah juga tidak apa-apa. Amin. Maksudnya Amin. tidak masalah dan apa, cuma ya memang karena udah usia 78, Amin. 79 ya. Amin. Jadi Ya, apa ya, mulai penyempitan itu karena usia, faktor usia. betul. Nah, kolesterol yang agak tinggi dok, ada di Ya, kisaran 200 sekian gitulah. iya, iya. Tapi kemudian ketika pernah mengalami vertigo, nah ibu Ya, saya itu tipe orangnya yang oke, check up, oke ke dokter, tapi agak susah kalau disuruh minum obat gitu. amin. Ya, Kontrol rutin, kontrol iya mau kayak gitu ya. Eh, tapi susah kalau obat. Jadi waktu itu ketika setiap 2 minggu kontrol kayak gitu-gitu, sempat bicara, aku capek kalau aku nggak mau minum obat. Nah akhirnya yang ya, saya lakukan adalah saya memang mengubah pola makan dan pola hidupnya dok. Jadi siap, misalnya, betul. jadi saya misalnya yang apa untuk inflamasi itu Ya, saya bikinkan ibu saya jus dari misalnya eh, wortel, apel, iya, kunyit. Kunyit kan amin. inflamasi ya dok Betul, ya. Itu. betul. Terus antioksidannya saya buatkan jus apel, beet, wortel, seledri kayak gitu-gitu loh dok. Baik, baik. Betul, Kayak gitu. betul. Terus Oke. apa dengan pula apa seledri. Jadi Ya, saya kontrol itu kalau misalnya inflamasinya ini yaitu apa jus ya, yang aku kasih apa ya. kunyit ya. Baik, Kalau baik. misal antioksidan saya makanan-makanan yang apa mengandung Ya, antioksidan iya, antosianin tinggi. Untuk yang ya, apa benar. tensi saya Ya, kasih ya. itu apa seledri, timun kayak Ya, gitu dulu dok. betul, Nah, itu betul. cukup membantu. Ini sekedar Sangat berbagi membantu. aja bagi yang Sangat. betul dok yang tensinya tinggi seperti itu. Iya. Terima kasih Dan banyak, Bu apa? Tim. Iya, Iya, betul. iya. Dan so far bisa terkontrol sih dok, gitu aja. Iya, Jadi memang ketika pemeriksaan terakhir kemarin bulan Mei ya, bulan Mei kemarin kan ibu habis medical check up lagi. Ya itu yang agak tinggi di kolesterolnya aja. Jadi kalau iya. misalnya yang lainnya hepatitis dan sebagainya itu alhamdulillah baik. Nah, apa? Alhamdulillah. Jadi jadi pun dokter pun Amin. ketika dokter penyakit dalam internis ketika itu pun juga oh ibu tuh nggak Enggak. belum pernah ini ya minum obat Iya, rutin yang untuk tensi tinggi. Akhirnya dokter pun iya, ketika oh ini berarti ibu itu hanya sekedar cemas. Jadi iya. ketika karena mau Sangat. menghadapi operasi mata, jadi ini Betul. aja apa dokter cuma ngasih dosis yang kecil banget dulu dok. Kecil banget, iya. Kecil banget terus apa ya Iya. udah ini hentikan aja ya udah akhirnya Amin. eh,
Cuman itu aja, Dok. Tapi Amin. memang kalau misalnya masih bisa menyiapkan sendiri, bisa disiapkan sendiri kayak Iya, semisal jus atau makanan-makanan itu ya. amin. Untuk kolesterol karena ibu saya itu kebetulan suka Ya, banget keletihan ya. Ya itu ya, kemudian ya, ya, kami ya, ya. sebagai anaknya agak stop gitu loh ya. Yang kayak misalnya gorengan atau apa. Alhamdulillahnya ibu saya udah sadar dengan sendiri, ibu saya Amin. sudah tidak minum manis itu sudah sadar sendiri. Jadi Amin. minum air Amin. putih, Betul. minumnya itu Ya, betul-betul air putih iya. atau jus atau green Amin. smoothie. Di Atau kadang smoothies. saya buatkan itu, saya buatkan ini Dok, air alkali dari itu Ah, ya, ya, dari ya. apa rebusan, iya air Ya, alkali ya. dari rebusan apa serai, Iya. purbain, Amin. pandan seperti itu, rempah-rempah seperti itu Dok. Amin. Amin. Ya, itu Mudah-mudahan. sekedar sharing Amin. terkait Amin. dengan tensi. Ya, terima Baik. kasih Terima Dok, kasih terima banyak. kasih Mbak Terima Wira. kasih. Ya, terima kasih banyak. Iya. Baik. Ya, Mbak Wira, karena sudah Ya, waktunya ini, saya oke. simpulkan. Iya. Terima kasih Silahkan, Dok. Bapak Ibu sekalian ya atas waktunya. Sudah 1,5 jam kita bersama-sama. Kita sudah sharing dan saya sudah membagikan pohon holistiknya bahwa kesehatan ini adalah akibat daripada akar dan batang yang baik, maka buahnya akan baik. Jadi kalau kita punya buah masih ada gangguan-gangguan, mari kita lihat ke bawah. Untuk sementara kita pakai obat buahnya, yaitu obat-obatan. Tetapi cara-cara alami perubahan pikiran, rohani kita, doa dan lain sebagainya itu juga kita akan gunakan. Dan pada minggu yang akan datang kita akan mendalami lebih lanjut mengenai 4 ilmu. Ilmu naturopati, gaya hidup, fungsional, dan juga konvensional. Saya tidak meninggalkan konvensional karena konvensional juga itu membantu. Tetapi itu adalah untuk hal-hal yang gawat ya. Kalau sudah mengalami kita harus ke sana. Tapi kalau masih dalam tahap-tahap ringan, maka kita menggunakan terapi yang lebih alami, yang lebih holistik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini untuk malam ini. Kita akan jumpa lagi 2 minggu yang akan datang dengan topik lagi yang baru. Terima kasih. Kembali ke Ibu Ira. Terima kasih dokter. Baik, Iya, dokter. Selamat malam. terima kasih semuanya. Terima kasih juga Mbak Tim dan semua yang sudah berpartisipasi sharing pengalamannya. Topik-topik ini akan menarik ya, akan dibahas karena nggak akan selesai nih dalam 1,5 jam. Topik-topik nanti yang lainnya akan dibahas oleh dokter. Siapkan juga pertanyaan, sekiranya nanti akan bisa dijawab bareng-bareng ya dengan kita semua karena biasanya yang pernah melakukan atau pernah mengalaminya itu yang paling powerful ya dok ya. Nah dokter ini yang menampung semua pengalaman-pengalaman itu akan memberikan materi-materinya itu buat kita. Nah terima kasih semuanya yang bergabung. Eh, Baiklah kita akan tutup ya untuk sesi ini. Dokter boleh berdoa buat kita dok. Oke, baiklah. Izin kita akan tutup dengan doa. Jadikan doa sesuai keyakinan kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kami berasal daripada konsep Tuhan, manusia yang seutuhnya laki-laki dan perempuan, dengan tubuh, pikiran, dan jiwa kami. Kami serahkan semua apa yang kami telah pelajari pada saat ini, ilmu yang benar, kiranya membantu kami untuk sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada saat sekarang ini, yang telah membagikan kesaksian, yang telah menyampaikan pertanyaan, kiranya jawaban yang sejati akan kami terima. Kiranya hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan dan minta berkat kami bawa di dalam nama Tuhan yang indah dan mulia. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih. Sehat-sehat Terima semuanya. kasih dokter, terima Iya, kasih Mbak iya, iya. Wira. Oke, Iya. Mbak Tim. Terima Iya, Selamat iya, malam Bu. semuanya. Makasih. Iya, Bu buat Dorce, Bapak Bu Ibu. Rumondang, dan semua-semua yang hadir. Makasih Ya. banyak. Iya. Pesan satu lagi dok sebelum ditutup buat Bapak Ibu yang pengen update seminar-seminar dunia nanti bisa masuk di grup kami atau bisa kontak nomor Klub Sehat Solo, nanti kami akan kirim linknya. Atau kami boleh masukkan di grup New Start ya, kami ada grup New Start biar nanti informasi bisa langsung dibaca di situ.
Dan nanti materi saya japri satu-satu ya. Boleh minta waktunya besok saya kirimkan materi yang hari ini dokter sudah sampaikan untuk saya kirim lewat WhatsApp ya. Oke, Baik begitu. Terima Terima kasih. kasih. Selamat Terima malam kasih. untuk kita Terima kasih. semuanya. Ya, Tuhan berkati. sehat Iya, iya. semuanya. Sehat-sehat. Sampai jumpa minggu depan. amin. Amin, amin. Kita Oke, boleh oke. foto dulu nggak, Dok ya? Boleh, boleh, boleh. Dokter Siapa yang yang boleh bisa buka mana? pakai- boleh open Boleh, cam boleh. mungkin. Iya, ada. Baik, yang bisa buka kamera. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, iya, iya. Sehat-sehat semuanya. Iya, iya. Sudah, iya. Amin. Baik, sampai jumpa semuanya. Oke, makasih. Amin. Dokter yang menutup ya. Boleh, boleh. Tutup ya. Iya dokter. Amin, amin. Terima